Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memoderasi kelompok 11 mata kuliah psikologi yang didoseni oleh Dr. Susanti Wulandari MPD. Di sini kelompok 11 akan memberikan penjelasan dengan judul yaitu pandangan behavioris tentang pembelajaran. Kepada pemateri yang pertama dipersilahkan yaitu Siva Nurfadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya di sini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar behaviorisme. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan behaviorisme. Behaviorisme yaitu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan, ataupun juga pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungannya. Pendekatan behaviorisme berfokus pada pembimbing belajar, mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sebelumnya. Di sini ada hal-hal yang mendasari sudut pandang behaviorisme. Yang pertama, poin pertama yaitu perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka. Dari hasil pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Banyak behaviorisme awal berpendapat bahwa dengan pengecualian pada beberapa refleks sederhana seorang lahir bagaikan sebuah kertas kosong tanpa kecenderungan bawaan untuk berperilaku dengan cara yang tertentu. Selama beberapa tahun, lingkungan akan mengisi kertas kosong ini membentuk secara perlahan atau mengkondisikan individu seseorang yang memiliki karakteristik dan cara berperilaku yang unik. Poin yang kedua yaitu pembelajaran melibatkan perubahan perilaku. Meski sebagian besar psikolog kontemporer menganggap belajar sebagai fenomena mental, banyak behaviorisme mendefinisikannya sebagai perubahan perilaku secara khusus. Belajar adalah perubahan perilaku sebagian hasil dari pengalamannya. Pandangan belajar ini seperti sering kita ketahui banyak manfaatnya. Tinjauan skenario-nya berikut ini. Siswa-siswi Anda melihat Anda dengan penuh perhatian ketika Anda menjelaskan sebuah konsep yang sulit. Ketika selesai Anda bertanya, ada pertanyaan. Anda melihat ke seluruh ruangan dan tidak ada satu tangan pun yang terangkat. Bagus, Anda pikir mereka semua mengerti. Itu. Poin yang selanjutnya yaitu pembelajaran melibatkan membentuk asosiasi antara stimulus dan respon. Sebagai contohnya, kasus studi di awal bab mengilustrasikan satu prinsip kunci behavioris. Contohnya, orang-orang kemungkinan belajar dan menunjukkan perilaku yang membawa jenis konsekuensi tersebut. Contoh, kasus James telah membentuk asosiasi antara perilaku sendiri yang tidak pantas dan perhatian dari orang lain. Jika kita mengambil sudut pandang SR di sini, kita tidak akan memperhatikan apa yang terjadi di dalam kepala James sama sekali. Akan tetapi, sebagian besar behavioris yang paling kontemporer mengakui bahwa proses-proses kognitif yang dapat diobservasi seringkali mendasari asosiasi stimulus-respon. Poin yang selanjutnya yaitu pembelajaran kemungkinan besar terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam waktu yang berdekatan. Contohnya yaitu salah seorang instruktur Anda, Profesor X mengernyitkan dahi ke arah Anda, sembari mengembalikan hasil ujian yang baru saja dikoreksinya. Anda melihat nilai Anda D
minus dalam ujian tersebut dan lantas merasa kurang nyaman ketika lain kali Profesor X mengernyitkan dahi ke arah Anda lagi. Perasaan tidak nyaman yang muncul kembali. Yang selanjutnya yaitu poin selanjutnya, dalam banyak spesies termasuk manusia belajar dengan cara-cara yang sama. Banyak prinsipnya. Behaviorisme ini berasal dari penelitian terhadap hewan. Sebagai contohnya, seperti yang akan Anda lihat sesaat lagi, pengetahuan kita mengenai pengondisian klasik pertama muncul dari penelitian awal. Contohnya behaviorisme terkenal lain menggunakan tikus dan merpati. Para mahasiswa di kelas psikologi pendidikan kami sendiri terkadang tidak suka cara belajar manusia dibanding dengan cara belajar tikus laboratorium. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Rasifa dan Fadila. Selanjutnya yaitu Firda. Firda taking live meeting-nya 5 menit. Firda, silakan Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda akan menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua, pengondisian klasik. Pengondisian klasik yakni sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita terkadang mempelajari respon baru sebagai hasil dari dua stimulus yang muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Contohnya, dalam eksperimen Pavlov, ia menyajikan makanan kepada seekor anjing sambil menyinari cahaya di ruangan gelap atau menyembunyikan bel. Anjing itu secara otomatis mengeluarkan air liur ketika makanan dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah penyajian makanan berulang kali dipasangkan dengan lampu atau bel, anjing mulai mengeluarkan air liur ketika melihat cahaya atau mendengar bel. Bahkan ketika tidak ada makanan yang disajikan, dengan kata lain, anjing dikondisikan untuk mengasosiasikan stimulus yang sebelumnya netral dengan respon air liur. Tiga tahap pengondisian klasik. 1. Sebelum pengondisian. Pada tahap ini, stimulus tak terkondisi muncul di lingkungan dan secara alami memunculkan respon tak terkondisi. Stimulus tak terkondisi tidak dianjurkan atau dipelajari, itu benar-benar reaksi bawaan. Misalnya, pertama kali dalam kasus anjing Pavlov mengeluarkan air liur secara otomatis setiap kali mencium bau daging, dan Alan merasa cemas serta menghindar setiap kali menjumpai objek yang menyakitkannya. Yang kedua, selama pengondisian terjadi ketika sebuah stimulus netral yang tidak menimbulkan respon khusus apapun disajikan segera sebelum stimulus tak terkondisi. Contoh, dalam kasus anjing Pavlov, cahaya disajikan segera sebelum daging. Dan dalam kasus Alan, bisbol dilemparkan segera sebelum dampak tumbukan yang menyakitkan. 3. Setelah pengondisian. Pada titik ini, stimulus netral telah menjadi stimulus terkondisi, dan respon terhadap stimulus ini menjadi respon terkondisi. Contohnya, anjing Pavlov menampilkan respon terkondisi berupa air liur terhadap sebuah stimulus baru yang terkondisi, yaitu cahaya
Alan juga menampilkan respon terkondisi berupa naiknya detak jantung dan gerakan menghindari bola. Pengondisian klasik tentang respon-respon emosional. Sebagai guru, kita harus membentuk sebuah lingkungan kelas, tempat stimulus-stimulus termasuk perilaku kita sendiri. Kemungkinan menimbulkan respon-respon seperti kesenangan atau semangat, bukan ketakutan atau kecemasan. Misalnya, ketika siswa mengasosiasikan sekolah dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan, mereka akan dengan cepat belajar bahwa sekolah adalah tempat yang mereka inginkan. Akan tetapi ketika mereka berjumpa dengan stimulus-stimulus yang tidak menyenangkan, seperti penghinaan di hadapan orang banyak, atau frustasi dan kegagalan yang terus menerus, mereka pada akhirnya akan belajar untuk takut atau tidak menyukai kegiatan tertentu, mata pelajaran tertentu, guru tertentu, dan sebagainya. Fenomena umum pengondisian klasik. Ada dua. Yang ke satu, generalisasi. Generalisasi terjadi ketika reaksi-reaksi siswa terhadap topik pelajaran, aktivitas, atau konteks tertentu dapat digeneralisasikan. Artinya, mereka mengalihkannya atau mentransfernya ke topik atau aktivitas atau konteks yang lain. Contohnya, seorang anak kecil yang sudah terkondisi untuk merasa takut terhadap tikus berwarna putih, kemungkinan juga ia akan mengembangkan ketakutannya terhadap benda lain yang berbulu dan berwarna putih. 2. Kepunahan. Kepunahan terjadi ketika sebuah stimulus terkondisi muncul berulang-ulang tanpa disertai stimulus tak terkondisi. Misalnya, ketika hewan belajar bahwa isyarat atau konteks tidak lagi memprediksi datangnya stimulus yang tak terkondisi, respon terkondisi secara bertahap berkurang atau padam, dan disinilah kepunahan akan terjadi. Poin yang terakhir, mengatasi respon emosional yang tidak produktif. Satu cara efektif untuk menghilangkan reaksi emosional negatif terhadap stimulus terkondisi tertentu adalah memperkenalkan stimulus itu secara perlahan dan bertahap selagi siswa merasa senang, rileks, dan merasa baik-baik saja. Contohnya, jika Berlin takut air karena hampir tenggelam, kita dapat memulai pelajaran berenangnya di tempat yang membuatnya merasa nyaman, misalnya di kolam renang anak-anak. Mungkin sampai sini dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.